Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Baik-baik semua tentunya. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin saudara. Hari ini kita masuki lagi renungan firman Tuhan secara online. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau menikmati kebaikan Tuhan lewat firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi keinginan hati-Mu dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan itu dalam firman-Mu Tuhan. Jadi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengerti, boleh melakukan firman-Mu, dan mengucap syukur buat firman-Mu yang akan kami dengar. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya kasih judul Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Masih bicara tentang iman. Hari ini kita belajar soal iman lagi. Kenapa? Karena hari-hari ini kita harus melihat dengan mata kalau dengan mata jasmani kita, bahwa hari-hari ini banyak orang yang kehilangan teman baiknya, keluarganya sejak COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia, juga di Indonesia. Kita lihat banyak orang yang kehilangannya nyawanya. Ada teman kita, ada keluarga kita, ada suami, ada istri kita, ada orang tua kita, ada anak kita, ada siapapun kita lihat, banyak sekali di sekeliling kita yang kehilangan nyawanya. Tercatat sampai hari ini seluruh dunia lebih dari 800.000 orang. Dan di Indonesia sendiri sekitar 6.000 lebih orang yang kehilangan nyawanya. Saudara, dalam situasi seperti ini banyak orang yang pada akhirnya meragukan bahwa Tuhan itu baik. Apa benar Tuhan itu baik? Apa benar Tuhan itu sangat mengasihi kita? Dan banyak orang juga kemudian kecewa dan putus asa, saudara. Apalagi mereka ada yang banyak yang kehilangan pekerjaan, ada yang di PHK, usahanya hancur, ekonominya melemah, kemudian rasa amannya juga hilang karena sejak pandemi terjadi ekonomi hancur, kejahatan begitu luar biasa meningkat. Nah, di saat seperti ini kita harus menggunakan mata rohani kita untuk melihat bahwa Tuhan itu baik, saudara. Hari ini kita mengutip satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 145, ayatnya yang ke-9 saya akan bacakan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap semua yang dijadikannya. Rahmat di dalam kamus bahasa Indonesia berarti belas kasihan, kerahiman, karunia, dan juga bicara soal berkat-berkat Tuhan. Jadi artinya Tuhan itu pengasih juga penyayang. Dia adalah penyayang, panjang sabar, besar kasih dan setianya. Ungkapan ini seringkali diulang-ulang di dalam Mazmur untuk mengungkapkan bagaimana kesenangan Allah itu menunjukkan kemurahannya. Bila mana ia melihat ada orang yang kesulitan, hatinya tergerak untuk menolong dengan belas kasihnya. Ia juga lamban untuk marah karena pelanggaran-pelanggaran kita, tapi dengan cepat ia akan menunjukkan belas kasihan dan kemurahannya kalau kita minta pertolongan dan pengampunan. Seperti itu, saudara. Sedikit soal latar belakang Mazmur 145 ini, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Mazmur 145 ini dibagi di dalam 21 ayat, ditulis oleh Daud. Daud adalah penulis terbanyak dari kitab Mazmur karena 90% ditulis oleh Daud sendiri, walaupun masih banyak yang lain juga, ada Salomo dan penulis-penulis Mazmur yang lain. Dan kitab Mazmur ini 145 ini masuk dalam koleksi Mazmur karya Daud yang dikategorikan sebagai Mazmur pujian atau Halel. Istilahnya adalah Halel. Kitab Mazmur ini
sama seperti kitab Kidung orang Ibrani. Kalau di Indonesia lebih cocok atau lebih mirip dengan buku Kidung Jemaatnya orang Gereja Kristen Indonesia GKI, saudara. Jumlah kitab Kidung Mazmur ini ada 150. Jumlahnya 150 dan Mazmur 145 ini ditulis sebagai yang terakhir, posisinya ada di terakhir sekali, saudara. Maksudnya kenapa ditaruh terakhir? Artinya Mazmur ini menyatakan isi hatinya Daud sebagai kesimpulan bahwa apapun yang dialami sepanjang hidupnya, dia boleh katakan bahwa kesulitan ada dalam kehidupannya, tapi dia boleh melihat Tuhan menyertai hidupnya dan Tuhan itu baik, saudara. Mazmur 145 ini berbentuk akrostik. Tiap-tiap ayat dimulai dengan huruf dan abjad yang Ibrani yang berurutan, mirip seperti pantunnya orang kita Indonesia ya. Di dalam Mazmur 145 ini syarat dengan kata semua dan kata segala, tertulis sebanyak belasan kali, saudara. Dan ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah itu tidak terbatas. Kasih Allah itu tidak pilih kasih. Sedemikian besarnya kasih Allah itu dia buktikan lewat kematian Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Coba saudara kita buka Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ini membuktikan bahwa begitu baiknya Tuhan, mengungkapkan begitu dalamnya kasihnya Tuhan, sangat jelas. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bayangkan begini. Surga itu di dalam kitab Wahyu 21 digambarkan begitu indah. Bahannya terbuat dari emas. Bahannya terbuat dari 12 batu permata yang mahal dan indah-indah. Bahkan gerbangnya terbuat dari mutiara yang sangat mahal, sangat berharga. Tapi saudara perhatikan, Yesus yang adalah penghuni surga itu mau datang ke dunia untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Anda, kita semua, dan saya. Kenapa? Kita semua sebetulnya kan kotor, penuh dengan dosa. Tapi kenapa dia mau tinggalkan surganya yang begitu mulia dan begitu indah? Di mata Tuhan, sebab di mata Tuhan kita ini jauh lebih berharga daripada emas, batu permata, bahkan mutiara itu sendiri, saudara. Bahkan surga itu sendiri, kita jauh lebih berharga di mata Tuhan. Luar biasanya Tuhan itu, haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat, ada dua cara untuk melihat bahwa Tuhan itu baik. Dua cara bahwa bagaimana kita melihat Tuhan itu baik. Yang pertama, saudara, tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Kejadian 6 ayat 13 sampai dengan yang ke-14 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dalam. Saudara, pakal itu bicara soal kulit kayu atau sabut untuk menutup celah-celah sambungan dari papan kayu gofir. Sedangkan kayu gofir sendiri melambangkan kekuatan, keperkasaannya Tuhan. Bagaimana Tuhan melindungi umatnya. Tuhan punya kuasa, hak prerogatifnya Tuhan untuk memilih siapa yang binasa dan siapa yang diselamatkan. Itu Tuhan punya kuasa seperti itu. Jadi Tuhan melindungi anak-anaknya, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan khawatir, saudara. Tuhan melindungi kita semua. Saudara, itu yang pertama. Jadi sekalipun ada musibah atau bencana
atau masalah itu semuanya seizin dari Tuhan. Itu boleh terjadi, tetapi anak-anak Tuhan tetap di dalam perlindungan, penyertaan, bahkan pemeliharaan dari Tuhan yang ajaib. Dan percayalah bahwa Tuhan itu baik. Saudara, yang kedua, sadari bahwa zona nyaman justru membawa iman kita tidak bertumbuh. Kita buka dari Ayub 2 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, Ayub ini adalah orang yang dikasihi Tuhan, tapi Tuhan juga izinkan hidupnya mengalami penderitaan. Semua yang dia miliki, dia adalah orang yang kaya, saudara. Semua yang dia miliki habis. Kambing, domba, lembu, sapi, unta, miliknya habis sekejap. Dirampas oleh orang-orang penyerangnya. Dan anak-anaknya juga mati semua. Bahkan rumahnya habis terbakar. Dan kalau saudara baca juga, kulitnya sendiri, badannya sendiri juga terkena penyakit kulit yang sangat ganas, saudara. Jadi yang tersisa hanya badannya dia saja yang berpenyakitan dan istrinya. Tapi imannya Ayub begitu kuat, dengan mata rohaninya dia bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Dia melihat bahwa Tuhan itu baik. Dia tetap beriman kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan pulihkan semuanya seperti semula, bahkan lebih lagi daripada semula. Sehingga Ayub boleh mengatakan bahwa Tuhan itu memang baik. Tuhan itu baik. Saudara, untuk sebelum mengakhiri renungan kita di hari ini, saya mau ceritakan satu kisah nyata yang merupakan kisah di balik satu buah lagu yang judulnya It Is Well With My Soul, atau di dalam bahasa Indonesianya adalah Tenanglah Jiwaku. Kisah ini dimulai dari sepasang suami istri bernama Horatio Spafford dan Anna Spafford. Horatio adalah seorang pengacara sekaligus pengusaha real estate atau perumahan di Chicago, Amerika Serikat. Mereka dikaruniai 5 orang anak, 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Saudara, di tahun 1860 keluarga Spafford ini menjadi keluarga yang terpandang di Chicago, Amerika. Spafford ini sukses sebagai pengusaha real estate di tepi sungai Michigan, Amerika. Mereka hidup berkelimpahan tetapi tetap aktif di gereja. Gereja mereka adalah gereja Presbyterian. Saudara, di tahun 1870 putra tunggal mereka meninggal terkena demam berdarah. Dan di tahun 1871 kebakaran besar terjadi di Chicago, atau terkenal dengan Great Chicago Fire, yang menghanguskan semua aset real estate-nya. Sampai Horatio mengalami yang namanya kebangkrutan. Horatio tidak mengalami depresi. Dia bahkan bangkit lagi sambil membantu-bantu warga Chicago yang sama-sama kehilangan rumah tinggal. Kemudian 2 tahun kemudian, di tahun 1873, keadaan mulai membaik. Spafford dan keluarga pergi berlibur ke Eropa untuk menenangkan diri. Seorang sahabat Spafford, yaitu D.L. Moody, mengadakan pertemuan penginjil di Inggris. Horatio dan istri memutuskan untuk ikut serta ke Inggris. Dan dikisahkan ketika keluarga Spafford siap berlayar dengan kapal uap milik Prancis dari pelabuhan New York dan akan melintasi laut Atlantik. Sebelum berangkat, tiba-tiba Horatio harus membatalkan karena ada urusan bisnis yang mendadak dan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi istri dan 4 orang putrinya
tetap berangkat. Horatio berjanji akan segera menyusul mereka ke Inggris. Saudara, 22 November tahun 1873 itu terjadi tragedi yang mengerikan, saudara. Kapal yang ditumpangi Anna dan 4 orang putrinya itu bertabrakan dengan kapal Inggris. Cuma dalam waktu 12 menit, kapal tersebut tenggelam. 226 orang penumpangnya meninggal, termasuk 4 putri Horatio sendiri. Sedangkan Anna, sang istri dan 46 orang lainnya selamat. Diceritakan bahwa Anna yang selamat mengisahkan menit-menit terakhir sebelum kapal tenggelam. Dia katakan, aku merasa tersedot dengan kuat ke bawah air. Bayi Taneta, bayinya yang masih kecil, bayi mungilnya, anak bungsunya bernama Taneta yang digendongnya pun terlepas karena benturan dengan puing-puing kapal. Tapi tangan Anna masih, yang terluka memar itu masih sempat untuk menarik gaunnya. Tapi ombak yang menghantam dan merobek baju yang digenggamnya itu membuat bayi Taneta terlepas selama-lamanya. Dengan tubuh penuh memar dan luka, Anna diselamatkan. Tapi rasa sakit yang dirasakan nggak sebanding dengan kepedihan hatinya karena kehilangan 4 putrinya sekaligus. Anna berkata, Tuhan memberiku 4 orang anak perempuan dan sekarang mereka diambil dariku. Tapi suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa. Anna benar-benar hancur hati. Dalam keputusasaannya, Anna mendengar suatu suara lembut berbisik demikian. Dikatakan, engkau diselamatkan untuk suatu tujuan. Dan ini kata-kata yang menguatkan buat Anna. 9 hari setelah diselamatkan, Anna di Inggris kirim pesan telegram kepada suaminya. Aku sendiri yang selamat. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Horatio segera bergegas berangkat ke Inggris menemui Anna untuk menemaninya di masa-masa berat tersebut. Dalam perjalanannya menuju Inggris, kapten kapal menunjukkan lokasi kapal Anna yang tenggelam. Malam itu Horatio tidak bisa tidur. Dia berjam-jam lamanya Horatio merenungkan kejadian demi kejadian tragis yang menimpa keluarganya. Dengan hancur hati, Horatio menulis di secari kertas. Dia tuliskan, "It is well with my soul," yang diterjemahkan kalau secara bebas, jiwaku sanggup menerima cobaan ini. Jiwaku baik-baik saja sekalipun menderita. Ketika Horatio bertemu dengan istrinya, ia berkata dengan imannya, kita tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah dengan mereka hanya untuk sementara saja. Luar biasa imannya, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Horatio membawa Anna kembali ke Chicago kemudian untuk memulai lagi kehidupan mereka. Dan Tuhan kembali mengaruniakan kepada mereka 3 orang anak. 1 orang laki, 2 orang perempuan. Sayangnya, salah satu anaknya, yaitu yang laki-laki, kemudian meninggal dunia karena demam seperti kakaknya dulu. Anaknya yang lain, perempuan, mereka beri nama Bertha dan Grace. Belum hilang kepedihan Spafford akibat kehilangan anak lelakinya, jemaat gereja tempatnya beribadah ikut-ikutan mengucilkan keluarga Spafford ini. Dengan alasan pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam keluarga ini, sehingga banyak tragedi yang menimpa keluarga tersebut. Karena ditolak, keluarga Spafford akhirnya pindah ke Yerusalem di bulan September tahun 1881. Saudara, di Yerusalem, Horatio memulai sebuah kelompok pelayanan yang kemudian dikenal sebagai, namanya sebagai American Colony. Mereka melayani orang-orang miskin, mereka merawat orang-orang sakit, mereka menampung anak-anak gelandangan. Mereka punya tujuan cuma satu, untuk menunjukkan kasih Yesus kepada sesama yang menderita. Horatio sendiri pada tahun
1888, 16 Oktober, meninggal dunia karena sakit malaria. Sedangkan Anna Spafford, istrinya, sang istri, terus bekerja di Yerusalem sampai kematiannya di tahun 1923. Saudara, perhatikan bahwa Berta Putri Horesio kemudian menulis kisah keluarganya dalam suatu buku yang dia kasih judul Our Jerusalem. Dia saksikan ayahnya terus mencari dan mencari penjelasan tentang hidupnya. Kenapa harus seperti itu? Begitu banyak tragedi yang mereka hadapi, mereka alami. Tapi satu hal ayahnya katakan, dan dia yakin dengan imannya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, dia katakan. Dan imannya yang kuat itu berkata, aku akan melihat anak-anakku di surga nanti. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, sebelum saya akhiri, saya akan bacakan satu quote buat kita semua, saudara. Quote kita hari ini katakan, di saat kita bertanya apakah Tuhan itu benar-benar baik, sesungguhnya di saat itu dia sedang mewujudkan masa depan yang sangat baik bagi kita. Amin. Haleluya.